pasti membangun kreasi dan juga inovasi. Kibarkan semangat SMK Yakti. SMK Yakti godong kebanggaan kita. Carikan generasi mulia. Unggul dalam prestasi, terampil dalam bidangnya, kokoh menggapai cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Yakti Godong, Bapak Mas Doi STMPD, yang kami hormati Bapak Ibu dan karyawan SMK Yakti Godong. Yang pertama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, iman dan hidayahnya. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan karyawan SMK Yakti Godong yang kami hormati, Bapak Ibu guru nanti bisa memperkenalkan diri untuk sebelum mengikuti di aksi ini nyata calon guru penggerak SMK Yakti Godong itu nanti di modul 1.1 tentang filosofi diajar di Lombok. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya itu Ali Roga. Ini saya ikut di calon guru penggerak. Nama saya Ali Roga SPD. Sarjana pendidikan. Saya mengampu atau mengajar di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif atau TRO. Itu saya mengajar di guru praktek. Saya sebagai guru di SMK Yakti Godong. Nanti saya sudah hari ini saya sudah memperkenalkan diri. Monggo Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri supaya kita lebih akrab. Monggo Pak, mulai dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wajar Setiawan SPD, jurusan Bahasa Indonesia dan mengampu di SMK yaitu Mapel Bahasa Indonesia dan bekerja di SMK Yakti Godong di sini sejak tahun 2014 sampai sekarang. Itu saja perkenalan dari saya, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Wajar, terima kasih. Monggo selanjutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatmiko Nugroho. Di sini saya mengampu untuk mata pelajaran TKJ dan saya bekerja sebagai guru di SMK Yakti Godong. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo yang selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Zulfa, Eskom. Saya seorang guru produktif di Teknik Komputer dan Jaringan. Saya mengajar di SMK Yakti Godong. Terima kasih Bapak. Monggo yang selanjutnya Bapak. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Suryadi Bapanggela. Saya seorang guru akuntansi yang mengajar di SMK Godong, SMK Yakti Godong. Terima kasih Bapak. Monggo yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMK Yakti Godong. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan.
Saya mengajar di SMK Yati Godong sebagai guru produktif TKRO. Ya, sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Monggo yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Rahmawati. Saya guru produktif akuntansi. Saya bekerja di SMK Yati Godong. Sekian. Terima kasih. Terima kasih sudah memperkenalkan diri untuk Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya kita buat komitmen dulu untuk komitmen sekolah atau kelas yang ada di sini. Komitmen yang pertama mungkin itu ada komitmen kelas ini supaya kita berjalan dengan lancar. Untuk aksi nyata saya hari ini itu yang pertama itu tentang anak dulu. Itu ya. Monggo dibuat komitmen ketua kelasnya. Monggo Bapak Ibu bisa membuat komitmen kelas dulu. Kira-kira apa yang tepat nanti pada saat pembelajaran presentasi ini berjalan dengan lancar. Yang pertama apa kira-kira? Monggo ketua kelas bisa membantu saya untuk menulis yang ada di papan tulis ini. Monggo ketua kelas Pak Fajar bisa menulis dulu Pak Fajar di papan tulis ini. Komitmennya apa satu kelas dulu? Kira-kira masuk enggak yang itu kebersihan untuk kelas? Masuk ya, silakan ditulis kebersihan kelas. Yang pertama dan yang kedua apa? Ayo. Kira apa? Ketepatan waktu. Oke, tepatan waktu. Tepat waktu itu ya. Nanti pada saat jam istirahat harus tepat, terus jam masuk harus tepat. Tuh. Tepat waktu. Terus yang ketiga apa? Oh, HP. Oke. HP berarti ya. HP jika itu ada telepon atau ada WA dan lain-lain, itu kira-kira nanti boleh izin dengan cara mengangkatkan tangan atau melambaikan tangan seperti itu ya. Itu. Yang selanjutnya apa? Ini saya punya gambaran. Ini mengenai jika ada yang berbicara, salah satu berbicara yang ada di ruang ini, itu berarti komitmennya kalau kita melambaikan tangan dan yang lain boleh mendengarkan. Jika salah satu ada yang berbicara, otomatis nanti yang lain mendengarkan. Itu ya. Berarti pendapat. Jika ada guru yang berbicara atau salah satu yang berbicara yang lain mendengarkan itu pendapat terus koma terus jika ada yang berbicara yang lain mendengarkan itu cukup ya. Yang keempat itu ya. Oke, yang keempat itu komitmen kelas supaya kita berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Silakan dulu Bapak. Terima kasih. Kita kan pembelajarannya kalau guru produktif, kadang anak-anak kan terus terang di guru produktif itu sampai sore, kurang lebih sampai jam 4:30, ada jam 7 sampai jam 4:30, bahkan sampai jam 5. Nah, terus itu otomatis jenuh. Makanya ini ada yang namanya SBG. Apa itu SBG? Yaitu SBG adalah aktivitas yang dilakukan pemecah dan mencairkan suasananya biar mencair, biar tidak tegang. Itu namanya SBG. Nah, ini umumnya itu kalau di perkantoran itu mulai kerja itu jam 8 sampai jam 5 sore, kebanyakan seperti itu. Tapi kita kan kurang lebih jam itu ya.
Makanya ini dilakukan SBK itu kurang lebih di pertengahan pembelajaran biar mudah. Makanya kita buat yang namanya SBK. Bisa nyanyi gundul-gundul pacul ya. Gundul-gundul pacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan. Terus wakul pangsegoni dadi salah, wakul pangsegoni dadi salah. Nah, kan itu. Kurang lebih itu ya. Berarti nanti itu diganti huruf U. Nah, bisa ya? Kita coba dulu dengan cara berdiri. Silakan berdiri dulu. Ayo. Ayo. Gundul pacucul gembulungan, nyunggu wakul gembulungan, soguni dadi dudu salatan, soguni pangsut dipun bisa. Mungkin itu bisa perwakilan salah satu bisa maju dulu. Mas Egi, Pak Egi silakan maju dulu Pak Egi. Kalau nanti sudah bisa kita beri semangat. Gundul pat, pucul susah ya Pak. Nyunggu wakul pukul. Kita nyanyi bareng-bareng. Jadi kita membuat yang Bapak Ibu guru membuat tepuk tangan sekalian kakinya itu gini jangan seperti buat penyemangat dan menghilangkan stres gitu ya. Salah tidak apa-apa, yang namanya SBK seperti itu. Yang penting kita bisa mencarikan suasana yang ada di kelas dan kita bisa fresh lagi. Itu ya. Ayo yang semangat ya. 1, 2, 3. Gundul wakul. Yang di sini tepuk tangan. Saya mengaba-ngaba dengan gini sekalian gini semangat gitu ya. Itu namanya SBK biar kita suasananya mencair gitu ya. Oke, siap ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak. Di sini saya akan menyampaikan yang tentang aksi nyata calon guru penggerak SMK Yati Godong yang di modul 1.1 filosofi KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Itu bapak kita, bapak guru kita sebelum di waktu penjajahan, dan ini pencetusnya Ki Hajar Dewantara. Nama saya CGP Aliroda SMK Yati Godong, guru SMK Yati Godong, calon guru penggerak. Nah, gitu. Saya perwakilan dari SMK Yati Godong. Nah, sudah tahu ini? Ini Bapak KHD Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Itu salah satu slogan untuk yang guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang sini. Gini, untuk filosofi Ki Hajar Dewantara itu salah satunya pernah dengar yang namanya ing ngarsa sung tulodo, ing matiyo mangan ngarsa dapat wuri. Sebagai pengalaman saja untuk KHD. KHD itu adalah pengetahuan dan pengalaman baru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak-bapak pendidikan nasional itu telah meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional, konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi landasan kebijakan pendidikan nasional. Konsep-konsep profil pelajar Pancasila sebagai visi dan misi Kementerian Pendidikan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Merupakan penjabaran dari konsepsi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang
Ki Hajar Dewantara, kalau dengan belum tahu, ini sudah saya berikan untuk KHD atau Ki Hajar Dewantara itu dilahirkan sejarahnya itu pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Itu belum Indonesia merdeka. Itu di Yogyakarta dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat, Pangeran Suryaningrat yang merupakan putra dari Paku Alam keempat dari Yogyakarta. Beliau tamat dari pendidikan dasar di ELS atau Sekolah Dasar Eropa atau Belanda pada waktu itu. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan. Beberapa surat kabar yang tergolong sebagai penulis handal dan tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial. Itu sejarah dari KHD. Hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya, paling tidak seorang guru, yaitu menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru, yaitu mampu menjadi teladan yang baik sebagai seorang guru. Salah satu di sini atau bentuk apresiasi dalam yang dikerjakan oleh yang diselesaikan peserta didik, lebih menekankan pendidikan karakter atau budi pekerti dalam setiap pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan pedoman pada profil pelajaran Pancasila serta memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dengan belajar. Pada intinya di diklat Ki Hajar Dewantara ini adalah memerdekakan anak. Salah satu konsep yang dilakukan oleh KHD adalah sistem momong atau among yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip pemimpin di taman siswa, yaitu ing ngaso sumtulodo, ing madya manganso, dan tutur yang mulia. Itu yang diprinsipkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, terus yang selanjutnya dasar pendidikan KHD yaitu menuntut pendidikan hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Itu di dasar-dasar pendidikan dalam 1 paragraf 5, yaitu tentang KHD. Jadi pada saat anak itu harus digambarkan dalam arti yang pada intinya harus mempunyai keimanan dulu. Seperti itu prinsip-prinsip KHD. Terus anak itu, kalau anak-anak SMK rata-rata itu sekolah SMK itu karena bukan kebanyakan tidak tujuan atau keinginan siswa itu sendiri. Yang kebanyakan itu adalah bisa juga ikut dengan teman-temannya atau keinginan orang tua, bukan anaknya sendiri. Kadang anak-anak sekarang itu model seperti itu. Dan di pembahasan ini adalah KHD itu tentang yang namanya kodrat alam dan kodrat ilahi. Kodrat alam itu adalah bawaan dari anak tersebut sejak lahir. Tapi kalau kodrat zaman itu adalah perkembangan mengikuti zamannya, termasuk kalau zaman sekarang ini mempunyai HP. HP itu ini untuk sementara menggunakan yang namanya Android. Tapi suatu saat yang namanya perkembangan zaman itu adalah bisa juga di kacamata untuk HP. Ini bisa juga. Makanya sekarang itu yang namanya pembelajaran sekarang itu tidak yang namanya siswa disuruh menulis di papan tulis. Sekarang sudah tidak zamannya. Karena pembelajaran itu adalah semuanya online. Harus dilewatkan entah itu WA, Telegram, Facebook atau Twitter atau yang lain, itu ada grup-grupnya sendiri. Silakan dipelajari. Hanya guru itu mempersilakan anak untuk presentasi di depan. Karena apa? Anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak yang dulu. Itu ada perbedaan. Nah, namanya harus mengikuti perkembangan zaman. Makanya di SMK Yati ada yang namanya tiap-tiap ruang itu harus ada yang namanya WiFi. Diwajibkan untuk anak difasilitasi oleh pihak sekolahan. Jadi harus dimanfaatkan
Tapi komitmen ini di kelas harus kita jalankan. Nah, dasar pendidikan KHD yaitu menuntun itu tadi beberapa sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah engkarso sumpulodo, terus ada engmadio mangkarso, tuturi hadaya. Ya, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ya. Dasar pendidikan kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain. Akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dalam arti harus mempunyai kemerdekaan. Contoh, merdeka belajar di sini adalah pada saat kalau dulu ada yang namanya ujian nasional, kalau sekarang tidak. Tidak ada tuh, yang sekarang tidak ada. Itu makanya itu kemudian diberikanlah salah satunya kemerdekaan untuk anak. Yang masuk pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah kemerdekaan manusia sebagai bagian persatuan nasional. Ini tentang KHD. Nah, yang kedua berdasar kodrat anak merdeka. Ya, pengarah pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang makanya hidup batin. Itu terdapat dari pendidikan merdeka batin sampai dengan sampai pendidikan merdeka lahir adalah pengajaran. Nah, merdeka batin yang timbul dari hati. Kalau merdeka lahir berarti sudah kodratnya kodrat anak. Itu di anak itu tidak semua manusia lahir itu tidak langsung orangnya pintar, tidak melalui proses, tapi ada juga beberapa siswa yang harus dituntun. Makanya ini diarahkan. Itu salah satunya. Dan kebanyakan sekarang ini adalah dasar pendidikan KHD adalah bermain. Nah, kebosakon nilai strategi yaitu pernah ya boleh itu ya, terus coklat atau matematika strategi cara menghitung. Nah, ini berapa, nanti pindah sini. Nah, soal lebihnya seperti itu. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak ada beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, kita menggabungkan dengan yang namanya sang anak. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang dimiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Terus yang selanjutnya aksi nyata di sini saya melanjutkan yang aksi nyata yang 1.4. Aksi nyata titik 4 itu adalah budaya positif. Nah, ini visi dan misi SMK Yatigono menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi standar nasional dan industri serta berakhlak mulia untuk visi kita. Dan untuk yang misi menyelenggarakan diklat tangan prinsip kompetensi dan profesionalisme melalui optimalisasi kerjasama industri dalam rangka meningkatkan mutu serta daya saing lulusan sesuai dengan standar industri. Ini visi dan misi dari SMK Yati. Yang selanjutnya visi guru penggerak. Ini kalau saya mempunyai visi guru penggerak yaitu unggul dalam berprestasi dengan mengembangkan siswa yang tampil, berkarakter, dan berbudaya serta didukung oleh penguasaan teknologi dengan berlandaskan gotong royong.
Palingan ada program untuk penggerak yang dipelajari itu kan yang saya ini adalah modul titik 1.1 itu tentang diajar di materinya itu nanti bisa selesai di grup atau nanti tak japri. Nah, lagi itu cara pembelajaran yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu mungkin semasa kita, semasa saya itu namanya dulu itu memukul. Nah, itu kan ya, itu anak itu harus diajarkan dilus-lus. Nah, dalam arti pada saat masuk itu tidak boleh yang namanya langsung menghukum, tidak boleh. Itu harus membuat yang namanya komitmen atau kebersamaan kelas ataupun perjanjian yang ada di kelas itu. Komitmennya apa? Salah satunya bisa dibuat dengan pada saat mengajar, dibuat itu pada saat mengajar itu HP terutama. Tidak boleh main HP, boleh main HP. Sekarang itu tidak dilarang untuk main HP, tapi ada waktu dan tempatnya. Misal silakan browsing dulu, Mas, Mbak, siswa-siswinya disuruh browsing itu boleh, tapi jangan dibuat yang aneh-aneh. Itu harus komitmennya kebersamaan. Jika siswa itu melanggar, otomatis siswanya komitmennya apa? Misal ada gini, saya minta kalau saya melanggar saya siap menyapu satu kelas, satu masjid, lantai masjid itu boleh. Tapi guru tidak boleh menghukum. Kamu itu harus gini, tidak boleh. Itu tidak boleh. Dibuat komitmen seperti itu. Ruangan kelas sudah bersih. Jika melanggar itu apa? Nah, itu komitmen untuk siswanya sendiri atau kesepakatan satu kelas. Nah, salah satunya itu. Terus ada lagi diusahakan pada saat pembelajaran belum dimulai itu komitmennya dibuat, buat kesepakatan satu kelas dan jika melanggar itu komitmennya apa? Terus sekarang pembelajaran enak dulu. Guru tidak perlu mencatat semuanya di papan tulis atau siswa silakan catat di papan tulis tidak. Sekarang itu mudah, membuat kanva, poster, PPT, guru seperti itu. Satu poster itu bisa diterangkan atau disampaikan ke siswa. Satu poster saja itu sampai membuat keseluruhan itu bisa. PPT itu juga dengan harus belajar tentang yang namanya PPT. Poster itu cara pembelajaran lebih mudah. Aplikasinya menggunakan rata-rata Canva. Kalau dulu membuat PPT PowerPoint itu susah, sekarang mudah. Buat aplikasi Canva, masuk di situ ada yang model gratis, ada yang berbayar. Kalau ini kita jalankan, otomatis enak pada saat pembelajaran. Lantainya bersih, terus jendelanya bersih, tidak ada kecelakaan kerja, kurang lebihnya seperti itu. Terus yang paling bagusnya lagi nanti ditambah untuk supaya siswa itu tidak melanggar. Terus ada lagi jika nanti ibu guru menyampaikan semuanya, siswa harus diam atau ada salah satu kelas ini yang berbicara, yang lainnya itu mendengarkan. Kurang lebih seperti itu disampaikan. Terus jika melanggar itu komitmen. Itu yang masalah komitmen kebersamaan yang ada di nanti pembelajaran mudah, bisa fokus. Kebersihan sudah. Terus ada lagi kadang di ruangan itu banyak laba-laba apa-apa itu harus bersih. Ya kurang lebihnya itu. Ya ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana cara mengatasi anak ketika sudah ada kesepakatan tapi melanggar terus? Itu karena ada 1-2 faktor yang memang misalnya tidak punya kendaraan sendiri dan sebagainya. Itu masuknya di modul 1 BP4 di budaya positif. Cara mengatasinya seperti itu berarti
anak itu dipanggil sendiri saja, langsung ditanya kira-kira kamu berangkatnya bagaimana. Awalnya kan gitu, kok terlambat terus bagaimana. Seharusnya komitmen aturan yang ada di SMK ini itu jam 7 sampai sini. Nah, kamu berangkat jam berapa? Setelah itu ditanya lagi, kira-kira ke perjalanan dari rumah sampai SMK itu berapa menit? Nah, seperti itu. Nah, terus dikira-kira supaya tidak ada yang terlambat. Siswa itu tidak boleh terlambat. Itu kalau kita jalankan, ya, anak itu tidak boleh dipukul atau dilesus. Modelnya Ki Hajar Dewantara, cara pembelajarannya kurang lebih seperti itu. Mungkin tanya mulai sampun, suwun sangat ya, paling tidak ini saya sampaikan, nanti cara pembelajarannya modelnya dirubah. Jadi nanti bisa sharing-sharing lah dengan calon-calon pembela. Nanti kami juga sama. Di sini ada guru pembela, nanti juga sharing-sharing dengan guru-guru yang lain. Mungkin cara pembelajarannya Ki Hajar Dewantara, terus cara pembelajarannya guru pembela modelnya seperti ini. Membuat kepemimpinan, membuat pembelajaran yang lebih efektif, yang positif, seperti itu. Jadi ya, terima kasih, matur suwun sangat. Mohon Mbak. Kibarkan semangat SMK Yati, SMK Yati godong kebanggaan kita, lahirkan generasi mulia, unggul dalam prestasi, terampil dalam bidangnya, kokoh menggapai cita-cita, berperilaku ihsan yang utama, bergerak dengan iman dan takwa. Pasti juara.